semua, selamat datang di sebuah jawaban bareng gue Birgi Putri dan juga sudah pasti Ferry Cowboy yang setiap episodenya di sebuah jawaban kita menghadirkan bintang tamu yang nanti akan bercerita tentang perjalanan hidup, tentang perjalanan karir, kisah yang menyenangkan, menyedihkan, kisah yang berkesan, yang pastinya buat teman-teman semua yang nonton sebuah jawaban bisa jadi pelajaran, bisa jadi semangat hidup, bisa jadi inspirasi. Akhirnya yang ngerasa down, yang ngerasa mungkin sendirian mengalami permasalahan, dengan nonton sebuah jawaban dan mendengar cerita perjalanan hidup dari bintang tamu yang hadir, kalian bisa menemukan jawaban dari setiap permasalahan yang kalian alami sekarang. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu, ya ini sesepuh ini. Ini akan bercerita banyak ya. Gua aja belum lahir. Kalau lo mungkin masih kecil ya, masih belajar jalan. Nah, yang ada sih yang paling semangat, apa? Yang bikin semangat. Besok mau makan lotek. Nah, iya. Hari ini. Tadi malas-malasan aku syuting terus. Begitu diomongin. Begitu besok sudah ada undangan. Mau makan lotek. Mau makan lotek di tempatnya bintang tamu. Di Berbah ya? Di Berbah. Ya. Jadi teman-teman, bintang tamu hari ini adalah seorang pensiunan PNS dan juga punya usaha angkringan ya, yang besok kita akan diundang ke sana. Selamat datang dan tepuk tangan buat Mbah Sumarjo. Yeah. Oke Mbah Marjo ya, biasa dipanggil Mbah Marjo. Ini pas Mbah Marjo datang ke sini ya, ada yang menarik aku lihat penampilan Mbah Marjo ini. Apa pakai topi apa belangkon apa topi ini aku sebutnya apa Mbah? Kayaknya beda ini dibuatnya ini. Ada merah, ada putih. Mungkin ada makna tersendiri kah, Mbah? Sebelum nanti bercerita ya. Karena ini melambangkan merah putih, ini udah pertanda yang akan diceritakan. Nah, mungkin ada sejarahnya atau ada maknanya, Mbah. Jadi karena kami itu saking cintanya negeri kita, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kami datang ke sebuah jawaban dari Cowboy dengan simbol-simbol merah putih. Ini dia anak muda, dengarkan kalian semua. Ya, main game terus. Iya, main game mulu. Nah, oke Mbak, ini jadi bikin sendiri ini atau gimana? Jadi kalau patches-nya sih ngetren karena ini rakitan dari sebuah kru masjid di Jogokaryan yang terkenal dengan contoh-contoh yang bagus di Masjid Jogokaryan itu. Tetapi untuk merah putihnya modifikasi itu saya buat sendiri. Oh, bikin sendiri. Jadi saya ketika masuk di bulan Agustus ingat juga bahwa Agustus adalah bulan terpenting bagi kita, ya, kelahiran kemerdekaan bangsa Indonesia di 17 Agustus 45. Maka kami buat peci ini dengan simbol-simbol merah putih. Khusus untuk diri saya. Dan tidak ada orang lain mungkin yang buat seperti itu. Oh, ini limited. Karena saking cintanya negeri Indonesia. Gitu. Anak zaman sekarang ada nggak yang begitu ya? Yang akhirnya terfikir gitu. Bukan karena ngikutin orang. Kan kebanyakan kan latah. Cintanya cinta menikmati. Oh. Bukan cinta memperjuangkan Iya benar. atau menjaga.
Cinta mau terima jadi itu. Mau enaknya aja, bukan cinta namanya. Mbah boleh loh Mbah sambil ngerokok. Ya biar santai boleh. Silakan. Nanti aku mau coba rokoknya. Tadi mau coba lupa. Enak. Aku ngopi aja. Seharusnya kita menghormati nanti ya seperti ini. Iya. Iya, sekarang. Oke. Iya. Gini Mbah, kan dari melihat tampilan Mbah dari tadi sudah menunjukkan rasa cinta dengan Indonesia ini dengan salah satunya simbol dari topi Mbah ada merah putih. Yang kita mau dengar di sini nih Mbah, pasti pengalaman cinta tanah air di zamanku sekarang ini Beda. jauh berbeda dengan yang dialami Mbah di zaman dulu mungkin. Biasanya cerita-cerita zaman dulu itu penuh perjuangan. Apapun dari segala hal selalu harus berpikir, harus berjuang, menghargai. Yang aku pribadi merasakan sekarang ini sudah semakin luntur. Bergeser. Ya, sudah bergeser, sudah luntur dan lupa. Barangkali kalau apa yang dikemukakan Mbak Virgi tentang masa lalu, Ya. aku pun sebenarnya tidak mengalami masa-masa perjuangan, apalagi sebelum Indonesia merdeka ya. Karena kelahiran saya itu di 19 September 1952. Cuma aku dengar cerita dari nenek-nenek aku ketika ayah aku itu ikut mempertahankan kemerdekaan. Jadi Indonesia sudah merdeka. Tetapi kan ada upaya Belanda itu mau kembali lagi ke Indonesia. Nah, ayahku termasuk salah satu adalah pejuang mempertahankan kemerdekaan. Yang waktu itu sebelum Kres pertama tahun 1947, kemudian disambung dengan Kres kedua 1949, itu ayahku posisinya sebagai keamanan di gudang Mesyu komplek TNI yang sekarang ini di Demak Ijo. Jadi di sana ada gudang Mesyu, nah, salah satunya penjaga malam di gudang itu adalah bapak saya. Waktu sebelum Kres pertama 47 sampai dengan selesainya Kres kedua 49. Jadi kalau Kres kedua 49 itu hasilnya yaitu serangan umum 1 Maret 49 yang notabene diusir lagi Belanda itu dari negeri ini. Jadi Ya, cuma cerita-cerita masa lalu saya mendengar dari nenek saya itu juga ada uniknya. Jadi ketika itu masa-masa Kres ya, atau masa-masa Belanda mau kembali ke Indonesia itu memang Belanda curiga kalau melihat seorang pemuda yang masih hidup gitu loh, masnya. Ya ketika itu nenekku bercerita Belanda itu memang betul-betul mencari pemuda-pemuda di kampung. Ketika itu melihat ibuku mengandung kakak saya yang lahir tahun 49, ya, loh ini ada ibu muda ini pasti ada lakinya, ya, yang lakinya itu tentu dicurigai dia adalah pejuang, Mas. Nah, tetapi jawaban nenek saya apa? Dengan berkelit ya, tapi Tuhan dengan menghargai seorang Belanda yang waktu itu menjajah eksis, dia kan melihat orang Indonesia kan kecil gitu ya. Makanya orang Indonesia sangat hormat. Tapi Tuan, ini lakinya kerja buruh, cuma tukang gendong kulit sapi yang waktu itu punya saudara kakak itu membuat krecek dari kulit sapi. Jadi karena diselimur begitu, akhirnya Belanda tidak mencari, ya, meskipun dia juga keliling rumah ya, barangkali ada di situ pemuda itu. Itu salah satunya. Jadi barangkali ada aliran darah dari orang tua saya, maka saya lalu memperhatikan tentang keindonesiaan, Mas. Jadi barangkali lalu loncat jauh ya, loncat jauh itu ketika saya sudah dewasa, bahkan sudah tua saya. Kalau tahun 2003 itu kan saya juga sudah tua. 2003 itu usia saya sudah memasuki 51, Mas. Tetapi saya memperhatikan ketika setelah lengsernya Pak Harto
Presiden Soeharto itu lengser tahun 98 ya. Kemudian masa-masa itu adalah demokrasinya terlalu bebas, dan saya melihat ketika sosok wakil rakyat di gedung DPR berantem, itu saya prihatin. Kok seperti itu? Maka saya berupaya membuat suatu syair, Mas. Waktu itu syair itu berjudul Sinar Merdeka. Jadi maksud saya, merdeka itu menyinari kita semuanya, bangsa Indonesia, tetapi bukan dengan perilaku yang dicontohkan seorang wakil rakyat. Ya, jadi barangkali perlu Kang Ferry Koboy juga Dirgi mendengar ya, bagaimana syair saya itu saya buat. Saya kerja dari rumah Tanjung Tirto sampai ke Pringgosuman. Waktu itu aku buruh di perusahaan bis, naik sepeda ontel 1 jam, pulang juga 1 jam. Itu di dalam perjalanan memang angan-angan saya bagaimana syair ini menjadi sebuah pesan moral. Ya, saya beri dulu pertama judul Sinar Merdeka, lalu syairnya saya tulis, saya angan-angan, dan ternyata ya sudah, lisan itu mengalir saja dengan naik sepeda ontel itu. Gemilau sinar merdeka di bumi pertiwi yang amat ku cinta. Gemilau sinar merdeka di bumi pertiwi yang amat ku cinta. Cahyamu memancar indah, menerangi rakyat di seluruh Nusantara. Merdeka bukan bebas yang tanpa batas. Merdeka bukan hanya untuk hura-hura. Merdeka bebas berdaulat untuk menentukan nasibnya, demi keutuhan, demi kemajuan, demi kemakmuran, demi kejayaan bangsa Indonesia. Merdeka bukan untuk saling menjatuhkan. Merdeka bukan untuk saling menghancurkan. Merdeka bebas namun terbatas aturan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kenapa? Endingnya ya, merdeka bebas namun terbatas aturan hukum. Indonesia kan negara hukum. Kalau orangnya, pejabatnya patuh terhadap hukum yang ada, tidak carut marut, ya karena tidak patuh itu, lalu carut marut yang kita lihat. Itu salah satu perhatian saya. Kemudian barangkali kenapa mengalir jiwa merah putih saya. Kemudian ketika pemilu 2019, Mas Ferry, Mbak Dirgi ingat ya, belum lama ya, seperti bangsa Indonesia itu dibelah dua, ya kan? Seperti dibelah dua. Aku juga perhatian, Mas itu. Aku juga membuat syair. Sederhana syairnya itu yang kita lihat, yang kita nikmati, yang kita dengar. Ya. Bangsa Indonesia telah merdeka 17 Agustus 45 berdasarkan Pancasila, Tatanan Bernegara UUD 45. Mengalir, yang akhirnya dengan syair yang terakhir itu, sebagai warga yang cinta akan bangsanya, selalu menjaga persatuan Indonesia, kejayaan bangsa selalu kita pelihara dengan tekad bulat NKRI harga mati. Jadi karena kita khawatir kalau bangsa Indonesia terpecah dua dan menjadi perang saudara, maka syair cinta NKRI itu saya buat juga, dan saya padu dengan sholawat Nabi Muhammad, karena sebagai orang Islam punya keyakinan dengan sholawat saja kita akan mendapat keselamatan. Jadi saya padukan itu. Pernah saya kemukakan ketika itu di sebuah musola, ketika ada kunjungan seorang wakil rakyat DPRD Kabupaten Sleman datang ke musola itu, saya kumandangkan
syair itu dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wassalim. Bangsa Indonesia telah merdeka 17 Agustus 45 berdasarkan Pancasila, tatanan bernegara UUD 45. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wassalim. Merdeka bangsanya bukan bebas tanpa batas, saling menghormati untuk menggalang persatuan, punya cita-cita yang sangat istimewa, adil makmur, rakyatnya sejahtera. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wassalim. NKRI negara hukum, tidak menghalalkan siapapun kebal hukum. Tuntunan agama sebagai dasar sadar hukum, selalu bertakwa pada Tuhan yang Maha Agung. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wassalim. Sebagai warga yang cinta akan bangsanya, selalu menjaga persatuan Indonesia, kejayaan bangsa selalu kita pelihara. Dengan tekad bulat NKRI harga mati. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wassalim. Semoga saja dengan sholawat cinta NKRI Allah meridhoi keselamatan bangsa Indonesia sampai akhir hayat. Amin. Barangkali Bang Heri ya tentang keindonesiaan cukup itu yang saya sampaikan, karena ini cuma belum aja dilaksanakan oleh orang lain, belum juga dipopulerkan oleh orang lain karena saya tidak punya media. Sebenarnya saya kepingin media itu dengan barang Mas Diksi. Ini ngopo ya aku kudu ngamen. Nah itu loh repotnya. Iya, kepingin saya di Malioboro itu Mas, ngamen. Karena Malioboro selalu dikunjungi orang berbagai daerah yang datang ke sana ya, bergantian ya. Tetapi belum tega hati, belum sampai hati aku mau ngamen itu. Aku punya band namanya Hamburger. Nanti tak bawain lagunya. Nanti minta izin Mbah, kita yang akan garap musiknya. Mbah juga nyanyi nggak masalah. Ya. Serius. Tapi tidak nyanyi pun tidak apa-apa saya. Ya. Kalau misalkan harus dibikin lagu, bahkan misalkan ada dananya kita bikin video klip, kenapa enggak? Mbah dilibatkan Dilibatkan. di band kami Hamburger. Aku kalau ngomong itu kupegang omonganku. Kalau tidak. Kalau iya. Enggak, emang keren. Ya. Emang keren, dan aku merasanya itu tidak dibuat-buat. Itu tidak kamuflase. Tapi itu dari hati kecil. Ya makanya kan sebenarnya perhatian tentang NKRI itu tidak semua orang punya. Ya dah. Semua memang merasa dan mengaku bangsa Indonesia. Tetapi perhatiannya, ya dah, perhatiannya aku cuma tidak punya power aja Mas. Sehingga tidak laku katakanlah syair saya itu. Pernah saya perdengarkan yang tadi Kemilo Sinar Merdeka tadi di depan Sri Sultan, di depan Ria Kudu, ya. Ria Mizar Yakubu. Nah, yang waktu itu di kampus UST Jogja 2008 itu Mas. Tetapi kan juga tidak laku oleh beliau-beliau itu, karena di situ kan membicarakan tentang korup, tentang bagaimana SBY dengan dana Segala macam. ya dengan segala macam itu. Makanya kan saya menyikapi bahwa beliau-beliau yang seperti itu ketika menikmati kemerdekaan salah. Ya, kalau menikmati kemerdekaan tidak salah, itu tidak akan korup. Ya. Jadi tadi barangkali ada salah satu syair, merdeka
bebas berdaulat, itu kan bisa membentuk partai dan sebagainya. Demi apa? Ya sebenarnya deminya keutuhan dulu bangsa. Bukan golongan, bukan kelompok, bukan pribadi. Demi keutuhan, demi kemajuan, demi kemakmuran, demi kejayaan bangsa Indonesia. Itu kalau menikmati kemerdekaan dengan betul. Tetapi karena menikmati kemerdekaannya dengan bebas jadi salah. Inilah sebuah jawaban. Luar biasa bintang tamu hari ini. Aku terharu. Pokoknya lagunya nanti minta izin kita bawain. Ya. Loh Mas, ini dulu. Sampai selawat-selawatnya. Nah, Ya. Takutnya aku jadi mbah nanti, mbah jadi narasumber. jauh kok terpautnya ya. Dek. Aku 71 7 bulan. Aku hampir 48 aku. Oh, belum 50. Jangan tanya Masih aku. muda. Masih muda. Aku masih kecil. Mbah, boleh nggak aku tanya? Mbah membuat syair terinspirasi dari apa yang dirasakan, akan keprihatinan apa yang dialami tentang Indonesia ini kan akhirnya menulis syair itu. Terus Mbah seperti tadi Mbah nyanyikan di depan banyak orang gitu. Gimana tanggapannya Mbah? Maksudnya tanggapan? Tanggapan orang-orang itu. Oh. Kalau saya Rata-rata. sebenarnya menanggapinya begini. Semua orang yang mendengar itu barangkali menyepelekan. Karena memang syair itu sebenarnya sudah ada. Indonesia merdeka kan sudah merdeka 17 Agustus 45 ya. Allah mengkoyong ngono barangkali seperti itu orang itu. Tetapi ketika saya padukan dengan keyakinan sholawat, Mas. Betul, saya punya teman ya. Sholawat 5 waktunya itu bolong-bolong. Tetapi punya keyakinan bahwa dengan sholawat dia akan mendapat keselamatan. Maka itu saya padukan. Karena itu sholawat cinta NKRI ya, saya sisipi sholawat. Agar Allah mengizinkan, meridhoi keselamatan bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya punya tujuan yang besar. Tetapi orang mendengarnya kan sepele. Dan tidak laku juga di depan ustadz. Tidak pernah aku dipanggil, coba Mbah lakukan lagi, diperdengarkan lagi. Nggak ada yang minta seperti itu. Iya. Kiai mendengar, saya tulis, saya kirim, tapi nggak juga dia minta. Karena saya nggak punya power, nggak punya popularitas, nggak punya materi. Jadi memang saya tanpa materi ya, Dik. Hidup itu. Oke. Apa? Keringat dingin. Kayaknya untuk pertama kali deh narasumber nggak bisa berkata-kata. Maksudnya masih saja banyak orang itu yang benar-benar tidak melihat hal yang emas gitu, hal yang bernilai maksudnya, hanya karena melihat background apa yang dilihat, tampilan mungkin, kondisi kantong mungkin, atau nggak punya nama gitu. Mas Bro. Nah ini nih kalau udah narasumber nih mesti mutar nih. Minum dulu. Aku senang berdialog sama Mbah. Mas Bro, Mbah Marjo ini kan
lahirnya 1952 ya. Umur sudah tidak muda, sudah jelas. Tapi sampai sekarang ini yang kurasakan tidak ada rasa tidak semangat dengan apa yang diyakini, terutama syair yang diciptakan tadi. Dengan semangat masih dikumandangkan kepada siapapun yang mau mendengar gitu. Prosesnya, ya ampun, berpuluh tahun. Menurut yang lo lihat dan lo rasakan, gimana ke depannya, atau untuk orang-orang yang selalu melihat orang itu dari apa yang tampak, dari apa namanya, bagaimana harus menyikapi orang-orang seperti itu gitu. Karena mungkin Mbah Marjo ini hanya salah satunya aja. Kita beruntung bisa ngobrol, bisa ketemu sekarang, bisa jadi bintang tamu. Tapi di luaran sana pasti banyak mengalami hal yang sama. Punya keyakinan, tapi mungkin sampai detik ini masih belum punya jalan. Dan gimana cara menyikapi ketika punya keyakinan hanya sendirian gitu. Disebut keyakinan itu kan karena tak punya jalan. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa kau raih dengan akalmu, engkau sudah tidak punya jalan, tidak ada yang mendengarmu, maka keyakinanlah yang engkau pegang. Jadi orang banyak salah mengerti bahwa harus ada bukti baru yakin. Justru keyakinan itu yang tidak perlu bukti disebut yakin. Kalau yang ada bukti itu rasional, itu logika. Makanya kan pekerjaan Rasulullah ketika menjadi wakilnya Tuhan kan yang paling lama membentuk ketauhidan. Karena kan tidak bisa menjelaskan yang namanya Tuhan. Tidak bisa dideskripsikan yang namanya Tuhan. Maka tanamkanlah keyakinan kepada tiap hambaku, hai Muhammad. Itu disebut tauhid. Ya, selama keyakinan itu tetap ada di hati, lambat atau cepat pasti ada jalan keluar. Pasti itu. Nggak akan mungkin nggak ada ujungnya. Itu satu. Yang kedua, ketika kita mau menyampaikan kebenaran, itu kan kebenaran. Kesimpulan dari syair tadi kan, jagalah Indonesia ini, peliharalah Indonesia ini, saling hargailah antar sesama, bersatulah walau berbeda-beda, karena kemerdekaan Indonesia ini tidak diraih dengan gampang, kan gitu. Tidak diraih dengan simsalabim abrakadabra. Banyak yang mengorbankan diri, korban lahir batin, korban perasaan, yang terluka sampai akhirnya merdeka, kan gitu. Jadi ketika merdeka, dijaga kemerdekaan itu, dinikmati bersama, karena tidak gampang. Itu kan kebenaran. Nah, ketika kebenaran itu disampaikan, kadang-kadang kenapa tidak didengar? Bukan karena yang menyampaikan kebenaran itu dompetnya tipis. Bukan. Bukan karena yang menyampaikan itu tidak punya power. Bukan. Bukan karena yang menyampaikan itu orang biasa. Bukan. Itu bukan sebabnya, itu bukan. Tidak didengar itu karena yang mendengar itu tidak benar. Makanya kalau kebenaran itu disampaikan, yang tidak benar jadi ketahuan. Tadi
Sholawat digabungkan dengan syair cinta Indonesia. Tak ada satu ustadz pun yang mau dengar. Karena dia bohong jadi ustadz. Banyak sekali kata Allah hamba-hambaku yang membungkus dirinya dengan kebesaranku, tapi jauh di lubuk hatinya demi kepentingannya. Kan aku selalu bilang, dimanapun dan kapanpun, tidak jadi rahmatnya manusia ini. Dalam hal apapun, karena lupa sama Tuhannya. Sekalipun Mbah Marjo ini berduit, sekalipun Mbah Marjo ini punya power, sekalipun Mbah Harjo ini kaya raya, saya rasa juga tidak didengar. Karena yang disampaikan itu kebenaran. Kebenaran itu apa? Merdeka ini tidak diraih dengan gampang. Itu kebenarannya. Makanya jangan hanya dinikmati, tapi dijaga, dipelihara. Sekalipun didengar, pasti juga di ujung-ujungnya dipelintir. Itu. Ketika kebaikan itu tidak didengar, itu tandanya benar-benar baik. Ketika kebenaran itu tidak didengar, itu tandanya benar-benar. Nah, Mbah Marjo ini yang aku rasakan salah satu hamba Tuhan yang nggak ada irinya, yang nggak ada dengkinya, yang senang aja akan hidupnya, entah susah entah senang, ngalir. Satu, yang kedua, dia benar-benar cinta Indonesia. Nah, yang diajak ngomong yang tidak cinta Indonesia tapi tinggal di Indonesia untuk menikmati Indonesia. Makanya nggak nyambung, ya. Makanya jadi salah. Sekali Itu lagi dia jawabannya. ucapkan dengan tegas. Apa yang disampaikan oleh Mbah Marjo dasarnya karena benar-benar cinta Indonesia. Kenapa tidak didengar? Karena yang mendengar tinggal di Indonesia dan hanya menikmati Indonesia. Kalau dia cinta, akhirnya dia nggak kaya loh. Kalau dia cinta dan tulus terhadap Indonesia, nggak berkuasa loh. Karena orang cinta dan sayang terhadap Indonesia itu tidak akan berkuasa. Namanya juga kekuasaan. Artinya kan apa kata gue? Ya. Menguasai. Menguasai. Ya kekuasaan yang gunanya untuk menguasai. Gitu. Satu, ketika kebenaran itu tidak didengar, bahkan tidak diberi jalan, itu tandanya orang yang mendengar kebenaran itu tidak lagi merasa disaksikan Tuhan. Karena kalau kita merasa disaksikan Tuhan, pasti ada ketakutan. Kan aku selalu bilang, Mbah, hampir seluruh umat di dunia ini tak percaya adanya Tuhan. Tapi tidak seluruh umat di dunia ini merasakan Tuhan itu ada. Merasakan, disaksikan. Hanya percaya. Aku percaya adanya Mbah Marjo. Tapi aku tidak merasa Mbah Marjo menyaksikanku. Akhirnya aku semena-mena. Jadi tujuan utama bertuhan itu biar ditanamkan oleh Tuhan di hati kita agar kita berasa disaksikan. Kayak kita ini coba aku hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 malaikat, 10 iblis, 11 yang maha kuasa. Nah kita ini akan bablas berbicara kalau kita tidak merasa disaksikan oleh yang maha kuasa. Nggak usah ngomong kayak gitu juga, ngeri. Nah kan, makanya takut.
Jadi di satu sisi ingin dekat dengan Tuhan, tapi di satu sisi, jadi aku pernah manusia ini akan tertuntun, akan terbimbing, akan menyampaikan yang namanya kebenaran seperti yang disampaikan Mbah Marjo, kalau dia selalu merasa dilihat Tuhan. Gitu. Nah, kita tidak merasa dilihat Tuhan. Makanya semau-maunya, bahkan Tuhan diakali. Bersedekah agar terlihat baik di mata Tuhan. Makanya sedekahnya dipamer-pamerin. Pergi haji deh, agar dilihat Tuhan bahwa sudah menyempurnakan rukun Islam. Kan gitu, Pak. Padahal juga diakal-akali. Berpuasa deh, biar dianggap patuh. Juga pun diakal-akali. Tidak akan pernah cinta negaramu kalau tidak ingat Tuhanmu. Kan gitu. Nah, maka jangan heran tidak didengar. Mbah Marjo ini kan nggak didengar tadi kan. Bahkan disepelekan. Karena benar-benar menyampaikan kebenaran, Mbah. Coba kalau berbohong dikit. Jadi bagaimana supaya kebenaran itu didengar dan didukung? Berbohonglah dikit-dikit. Agak belok-belokin dikit. Pasti tuh banyak yang dengar. Karena terlalu lurus. Waduh, kalau terlalu lurus begini nggak jadi kaya deh gue. Kan gitu. Padahal kebenaran yang memang benar itu justru pasti disampaikan oleh orang biasa. Karena kalau orang yang luar biasa tidak akan menyampaikan itu. Mengancam statusnya. Tapi Mas Bro, apakah orang yang benar tidak bisa jadi luar biasa? Orang benar itu pasti jadi luar biasa. Asalkan dia tetap sanggup, tetap percaya diri, dan yakin kepada Tuhan bahwa kebenarannya pasti sampai. Tahu nggak yang dimaksud menyampaikan kebenaran? Bukan soal didengar atau tidak. Sampaikan saja kebenarannya, kata Allah. Didengar atau tidak itu bukan urusanmu. Nanti kelak ku minta pertanggungjawaban. Kan Mbah Marjo sudah menyampaikan kebenaran, tapi kan engkau sepelekan. Terimalah hukumanku, kata Tuhan. Kan itu tujuannya. Jadi tidak mesti didengar, sampaikan aja. Aku yakin Mbak, sekalipun Mbak kaya, nggak didengar juga. Karena Mbak menyuruh saling menghargai, menyuruh saling menghormati, taat hukum, gitu kan. Kalau taat hukum, memang kupastikan negara aman, ya. Tapi kan rada kurang duit, Mbak. Paham nggak? Gitu. Jadi jangan, nggak enak. Sampaikan saja. Susah. Tapi kalau yang Mbah sampaikan itu bisa memberi keuntungan, pasti ditelepon mulu. Pasti dilibatkan dan aktif. Ya, Itu di komunitas kami kan ada pengajian setiap malam Jumat. Kalau aku terlalu sering menyampaikan hal-hal seperti itu, misalnya sholawat cinta NKRI, ya, itu sepertinya orang mendengar tuh
wah latah Mbah Marjo, cuma bisanya itu saja. Karena memang sepertinya tidak menarik juga ya, karena saya juga belum pernah diundang oleh Ustadz. Coba Mbah Marjo sampaikan itu, sholawat cinta NKRI, biar semuanya menjadi orang itu sadar tentang nasionalisme Indonesia. Tidak ada yang memberi perhatian seperti itu. Tapi disuruh maju, disuruh menyampaikan, mengulangi sholawat cinta NKRI, biar tertular semuanya. Jadi ya prihatin juga saya, karena sekarang ini nasionalisme Indonesia semakin luntur saya melihatnya. Ya kalau semua cinta Indonesia dengan benar-benar nggak akan ada yang kelaparan, nggak akan ada gelandangan, nggak akan ada yang mungut sampah. Kan itu cinta Indonesia itu terkadang Di mulut justru saja. bukan di mulut saja, masih mending di mulut saja. Saya akan katakan cinta Indonesia biar ada jalan. Nah, gitu. Oke. Mau didengar nggak? Ku ajarin. Mau didengar nggak? Ya kepingin sih sebenarnya agar nasionalisme Indonesia itu tidak luntur, karena itu mengacu pada keberadaan Indonesia itu sendiri, Mas. Kalau nasionalismenya itu luntur ya bisa juga nanti Indonesia itu akan semakin tidak ada gitu. Dasarnya untuk ngotot menyampaikan itu apa, Mbah? Aku yang bertanya. Sehingga Mbah ngotot senang. Apa dasarnya? Ya cinta NKRI. Nah itu dia masalahnya. Coba itu. Kenapa Mbak benar? Karena dasarnya cinta Indonesia. Kalau dasarnya Mbak ingin kaya, pasti nggak akan begitu cara nyampaikan ya. Dan pasti didengar ya. Ya, itu persoalannya. Nggak mau dukung Mbah Marjo, hanya cinta Indonesia, tapi dompet tetap tipis. Lakukanlah yang memberikan keuntungan, pasti banyak yang mendukung. Tips biar Susah. kalau kita menyampaikan Susah didengar. dipikir ya. Kalau kantong nggak tebal kok mau memberi itu kan susah. Tapi itu tadi Mas Bro, lunturnya rasa cinta, rasa cinta bangsa Indonesia terhadap tanah air itu sumbernya karena dikit aja tadi yang lo sampaikan ya. Ada dua sumber sih manusia lupa. Pertama sudah pasti karena lalai dengan Tuhannya. Yang kedua, melupakan sejarah, melupakan negara. Tapi kalau selalu ditonton bagaimana para pahlawan berjuang, mengorbankan jiwa dan raga, pasti kita yang nonton tuh, oh tidak main-main Indonesia ini mah diperjuangkan. Berarti aku jangan semena-mena loh. Nah kadang-kadang sejarah-sejarah itu malah dilupakan. Aku pasti akan merajalela, aku pasti akan sombong, aku pasti tidak akan menghargai orang lain, aku pasti ingin menguntungkan diri sendiri kalau aku tidak sadar dan ingat dari mana aku berasal. Nah karena kita lupa bagaimana pahlawan kita memperjuangkan Indonesia ini. Makanya tidak ada rasa untuk menjaga. Kalau sadar betul bapakmu susah mencari uang, kalau sadar betul ibumu susah mencari duit, kalau sadar betul bapak dan ibumu pontang-panting cari duit buat dirimu kuliah, pasti dirimu kuliah dengan benar. Tapi kalau kau tidak sadar dengan betul bahwa bapakmu capek cari duit, bahwa ibumu pontang-panting cari duit, kalau kau gunakan uangnya untuk kuliah, pastilah semena-mena.
Nah, semena-menanya kita terhadap Indonesia ini yang pada akhirnya tanpa batas karena kita melupakan perjuangan para pahlawan. Karena kita lupa sejarah bagaimana Indonesia ini merdeka, lahir batin dikorbankan darah. Makanya semena-mena. Makanya kenapa diulang misalkan Hari Pahlawan film ini. Bukan untuk menakut-nakuti, biar ingat bahwa tidaklah gampang dalam menuju kemerdekaan. Orang akan semena-mena kalau tidak ingat sejarah. Nah, karena cerita neneknya tadi, betapa pedihnya perjuangan dalam memerdekakan Indonesia ini, akhirnya tumbuhlah kecintaan terhadap Indonesia dan akhirnya berpikir bagaimana supaya menjaga, menghargai, menghormati Indonesia ini. Itu karena neneknya tadi bercerita, "Hoi, merdeka tuh capek, oi." Nah, sekarang kan nggak ada. Coba ada cerita-cerita ya. bisa dipastikan nggak ya? Bisa dipastikan nggak masih banyak yang hafal Pancasila? Betul. Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan yang dipimpin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak nggak yang hafal? Itu aja banyak yang lupa. Mau cinta Indonesia. Kenapa lupa? Karena melupakan sejarah, melupakan para pahlawan. Kalau kita di posisi mereka, sanggup nggak perang? Ya. Nggak pakai AC aja kepanasan, demam. Boleh nggak aku mengajak Mas Ferry, kemudian Mbak Virgi juga menghargai pahlawan? Boleh, silakan. Jadi Boleh. ketika saya menghargai pahlawan itu akan saya doakan, Mas. Ya. Dalam sebuah syair saja, kau dalam rangkuman doaku. Jadi bayangkan pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan ya. Kau dalam rangkuman doaku, kau dalam angan pikiranku yang tak pernah kulupakan. Agak lupa ya tak? Kau dalam rangkuman doaku, kau dalam angan pikiranku yang tak pernah kulupakan. Apa itu namanya? Jadi kemerdekaan itu kan yang dititipkan kepada kita sebenarnya. Iya. Ya, ya, itulah. Kau dalam rangkuman doaku, kau dalam angan pikiranku yang tak pernah kulupakan. Amanatmu ku pegang dengan erat, amanatmu ku genggam dengan kuat, amanatmu cinta kasihku padamu, amanatmu ya Tuhan, berilah ampunan terhadap pahlawan kemerdekaan, tempatkan di sisimu ya Tuhan surga yang abadi. Tak dapat kulupakan masa-masa perjuanganmu, tak dapat kupalingkan jasa besar pada bangsamu. Indonesia telah nyata jadi merdeka, Pancasila sebagai dasar negaranya. Kau dalam rangkuman doaku, kau dalam angan pikiranku yang tak pernah kulupakan. Amanatmu ku pegang dengan erat, amanatmu ku genggam dengan kuat, amanatmu cinta kasihku padamu, amanatmu berupa kemerdekaan akan kami pelihara sampai akhir zaman.
salah satu menghargai pahlawan, kita doakan beliau-beliau itu. Ya. Karena tanpa mereka kita tidak akan tahu Indonesia. Ya. Untuk pertama kali orang bercerita tentang cinta Indonesia, ku dengar dengan baik. Betul. Karena selama ini begitu kurasakan banyak bohongnya. Karena aku bisa melihat. Ini bohong ini. Pasti agar tujuan dompetnya tebal. Masa dalam kebaikan harus ada konsep? Biasanya kalau nggak benar-benar di tengah syuting udah di-cut. Ya, Mas. Ya, serius. Ya, Pak. Aku kalau orang bohong tuh nggak kuat kupingku. Nah, Mbak Marjo nggak. Aneh, keren-keren bintang tamu. Thank you Mas Triksi, Mbak Weni, thank you. Aduh. Aku juga nggak tahu juga di Diksi melihat saya. Kenapa saya dihadirkan jadi bintang tamu? Padahal nggak ada apa-apanya. Kelihatannya nggak ada apa-apanya. Saya itu salah satu pemuda yang sangat teramat sangat cinta Indonesia, Mbah. Makanya saya dengan senang hati mendengar. Dengan senang hati. Saya itu punya band. Semua lagu yang kunyanyikan itu tentang kecintaan terhadap sesama. Dan saya senang mendengar Mbak menjelaskan karena menurutku sungguh-sungguh. Ya dari nurani ya. Bukan soal dari nurani sih, tapi karena tidak ada tendensi. Nah kebetulan juga Mau cari apa? Kebetulan di sini juga mukanya nggak bisa bohong. kebetulan saya tipe orang yang tidak tendensi. Aku sudah malang melintang lah walau masih muda. Tapi ini untuk pertama kali ada bintang tamu demi Allah demi Rasul. Untuk pertama kali ada bintang tamu yang menceritakan tentang kecintaannya terhadap Indonesia dan aku dengan senang hati mendengar. Karena aku bisa baca. Jadi aku tahu orang bohong dan tidak. Gitu. Aku bisa tahu. Dan kalau apa yang dinyanyikan Mbak tadi bohong, nggak akan mungkin bulu kuduk tuh berdiri. Ya. Tapi soal tidak didengar itu bukan karena dompet tipis, Mbak. Ternyata bukan seperti itu. Bukan. Karena yang mendengar tidak benar-benar cinta Indonesia. Jadi kita ini kadang-kadang bukan sebenarnya yang kujelaskan tuh yang aku udah tahu, tapi mau kujelaskan aja biar lucu gitu. Kadang-kadang kita kan bicara tentang keadilan. Begitu ada yang benar-benar adil, takut. Banyak. Kadang-kadang kita bicara tentang kebijaksanaan. Begitu ada yang benar-benar bijaksana, takut. Karena ternyata yang bicara keadilan itu, ternyata justru dia yang paling tidak adil gitu. Sebenarnya menjaga Indonesia tuh gampang, Mbah. Menurutku, amalkan saja dasar Pancasila. Itu aja kan? Sederhana. Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena Indonesia tidak hanya satu agama. Makanya disebut ketuhanan yang Maha Esa. Nah kita berantem saling kritik tentang keyakinan. Kan aneh. Udah gagal tuh mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa. Saling caci maki tentang keyakinan. Saling merendahkan antar agama. Padahal dasar pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa.
itu menunjukkan bahwa di Indonesia diakui tidak hanya satu agama. Satu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau punya adab pasti adil, kan gitu. Nah, berhubung kadang yang beradab tuh tidak adil, kan gitu. Berarti kan tidak punya adab namanya. Persatuan Indonesia, kita kan terkenal dengan bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Makanya ada sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang keempat kan permusyawaratan, intinya kan gitu. Apapun persoalan di muka bumi di Indonesia ini, mbok ya musyawarahkan. Ya. Kan itu. Yang terakhir keadilan sosial. Ketika 4 dasar itu kita amalkan dengan sebagaimana mestinya, akan muncul keadilan. Tapi kita kan melupakan itu. Jangankan sampai 5, dari nomor 1 aja udah gagal, guys. Baru nomor 1 udah Yang gagal. lebih hebat lagi, masih ada yang mempertanyakan Pancasila. Itu maunya apa sih gitu. Ya. Aku berdoa buat Mbah. Semoga orang seperti Mbah banyak. Amin. Tapi percayalah, walaupun hanya satu orang, tapi kebenaran itu selalu mengalahkan kesesatan. Harus yakin ya. Ya, kata Allah itu, untuk apa aku banyak hamba? Kalau mayoritas bohong semua terhadapku, kata Allah. Lebih baik satu aja tapi tulus. Itulah yang akan kuberi jalan. Sama kayak kata Bung Karno. Beri aku 1 pemuda atau 10 pemuda. Asal benar-benar pejuang, aku bisa memerdekakan Indonesia. Jadi percayalah, sekecil apapun kebenaran itu, lambat atau cepat akan muncul dan ada hasil. Pasti itu. Pasti. Jadi jangan heran. Ya harusnya kita cinta Indonesia, harusnya kita saling menghargai. Kok lo nggak respon? Ya karena dia nggak cinta. Tapi berasa Mbak Marjo nih sangat cinta Indonesia. Berasa, serius. Berasa. Bukan karena lotek ya, bukan. Kalau itu kan karena lotek itu kuliner khas Jogja gitu loh. Biar Mas Ferry juga cinta Jogja juga. Tak mau tahu nggak, Mbah? Kenapa aku tinggal di Jogja? Sebabnya. Ini ceritanya sebenarnya lucu. Awalnya aku hanya ke Jogja. Ada urusan lah. Nah, suatu malam pulang dari jalan, stop di lampu merah karena lampunya lagi merah. Ada satu motor sendirian hujan rintik tetap berhenti. Subuh-subuh. Nah, karena itulah aku pindah ke Jogja. Ya. Hanya karena ada satu motor di lampu merah tetap berhenti walaupun sendirian hujan-hujan. Oh, Pemandangan yang tidak pernah kita lihat. jarang gua saksikan, Mbah. Berarti betul-betul patuh ya. Iya, itu. Karena tadinya Mbak kita mau nyelonong juga tadinya begitu. Iya. Iya, mau nyelonong pas Jadi enggak Ada contoh. ada contoh. Iya, itu padahal cuma 1 orang. Hujan gitu. Ya, itu. Iya, akhirnya ikut berhenti juga. Nah, itu Jadi pemandangan jangan yang pernah jarang. berhenti menyampaikan syair itu. Ya kembali kalau tadi Mas Ferry mau ikut serta mempublikasikan lewat band ya, aku terima kasih aja. Oh, nanti ku datangi. Senang hati. Punya Pokoknya, lagu kita, guys. Mana Doli? pokoknya gini. Mbak tulis liriknya. Wih. Kami bikin musiknya. Musik. Nanti akan kami nyanyikan di Komunika Musik. Jadi setiap Komunika Musik dimulai lagu itu. Apa ya namanya ya? Anthem ya? Anthem. Anthemnya Komunika Musik.
asalkan direstui oleh Mbak. Boleh tidak, Kalau Mbah? saya kan merasa tidak punya media ya. Jadi sebenarnya yang tadi saya sampaikan, aku tuh kepingin medianya itu di Malioboro dengan ngamen itu. Tetapi belum sampai hati gitu loh, Mas Heri. Karena saya merasa juga tidak punya TV, tidak punya radio kan. Pokoknya Mbak tulis liriknya, tulis syairnya. Nanti aku bikin musiknya dengan bandku. Itu akan kami nyanyikan dari tiap komunika musik dijalankan. Nah, komunika musik itu akan dijalankan di Jogja setiap hari Rabu. Nah, sebelumnya komunika musik itu sudah dijalankan di Jakarta selama 1 tahun. Nah, nanti di tiap komunika musik lagu Mbah itu yang akan kami nyanyikan. Asik. Dan komunika musik itu adalah wadah untuk seluruh Genre band, musik. seluruh seniman Entah itu pelawak, Ya. entah itu pelukis, entah itu dancer. yang punya band yang punya lagu sendiri, dia bisa solo atau bisa Mbak, duet. enggak, Siapapun belum tahu bisa ya, Nya. tampil di komunika musik. Coba tunjukkan ulang tahun komunika musik, di situ aku bikin syair sendiri ya. Indonesia ini. Nah, itu aku bikin puisi sendiri. Itu. Nah, ini ketemu kita. Nanti akan dibawakan oleh Hamburger Band. Asik. Asalkan minta izin. Nah, menurutku lagu itu akan ngetop yang. Anthem komunika musik ciptaan Mbah Sumarjo. Tapi enggak, ini aku janji juga. Pasti nanti dapat sesuatu dari lagu itu. Nanti Mbak kita bagi. Amin. Ini berbisnis kalau ini. Itu manajernya. Oh. Kita talentnya. Sambil solawatan, solawat cinta Indonesia. Wah, keren ya. Ya, sebenarnya aku juga pengen juga ya, sebenarnya kalau misalnya kiai atau ustadz itu cinta NKRI, paling tidak mengundang setiap grup hadroh untuk menyanyikan itu, tetapi tidak ada. Mencintai Indonesia, mencintai negaramu, menjaga negaramu, sama juga mencintai Tuhan. Nah, kalau tidak benar-benar mencintai negaramu, apapun keadaan negaramu, berarti engkau tidak mencintai Tuhan. Karena satu dunia ini hasil ciptaan Tuhan. Gitu. Menyia-nyiakan satu sisi di muka bumi ini sama juga tidak menghargai Tuhan. Memporak-porandahkan satu sisi muka bumi ini sama juga tidak menghargai Tuhan. Menyepelekan negaramu, menyepelekan satu sisi yang ada di muka bumi ini sama juga tidak menghargai Tuhan. Kenapa? Karena yang menciptakan alam semesta beserta isinya adalah Yang Maha Kuasa. Jadi orang-orang yang tidak menjaga bangsanya, yang tidak menjaga negaranya, itu sama aja mendeklarasikan diri untuk berperang melawan Tuhannya. Begitu dalam, Mas Heri. Ya iyalah. Ya. Kata Tuhan, mencelakai sesamamu sama juga tidak menghargai aku. Karena mereka juga aku yang menciptakan. Nah, kalau kau ribut antar saudaramu, sama juga kau menginjak-nginjak bapakmu. Kalau kau hancurkan alam semesta ini hanya demi kepentinganmu, nanti kelaknya kata Allah, kau berhadapan dengan aku. Tunggu saatnya itu. Masih mending ketika salah ditegur. Daripada ketika salah dikumpulin, tunggu kau kelak. Karena sehebat apapun kita manusia ini, lambat atau cepat akan kembali kepada Tuhan.
Dan pada saat itu, siapapun di muka bumi ini diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan atas seluruh niat, ucap, dan tingkah laku. Sekali lagi kuucapkan, menyia-nyiakan satu sisi dunia ini, itu sama saja tidak menghargai Tuhan. Dan orang-orang yang tidak benar-benar selama di muka bumi ini, nanti berhadapan dengan Tuhan langsung. Itu pasti. Jadi walaupun secuil, asal itu kebenaran, sampaikanlah. Kalau di agama itu, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Didengar atau tidak, itu bukan urusanmu, kata Tuhan. Tapi yang menyia-nyiakan kebenaran, itu sama aja mengatakan perang kepadaku, kata Allah. Aku berani bertanggung jawab itu dengan kata-kataku. Aku masih muda, Mbak. Tapi alhamdulillah paham hal seperti itu. Makanya banyak yang takut hadir di sebuah jawaban. Mbak enggak, karena kita satu genre. Iya, banyak yang takut. Hanya orang yang banyak salah, Mbak, takut. Tidak semua bintang tamu yang hadir bisa duduk di sini dan bisa dengan senang hati duduk di Aku sini. tidak bohong. Asal Mbak merelakan. Lagu itu tulis liriknya, nanti aku dan teman-teman mau bikin musiknya. Tapi dengan versi kami ya. Silakan. Pokoknya versi Sebenarnya begini Mas Ferry, aku kalau di Facebook sering tuh misalnya di situ ada bintang-bintang film, katakanlah bintang-bintang TV, ya misalnya Soima. Sebenarnya juga aku TV juga saat itu, tetapi kan juga tidak pernah merespon. Yang lain pun juga begitu. Padahal itu saya coba dengan versi saya, dengan berbagai genre, itu bisa dilakukan. Seperti Sinar Merdeka itu. Iya, jadi pesan moral dengan berbagai genre lagu. hamburger yang akan bawa ini. Jadi Mbah, ini sedikit cerita tentang hamburger. Waktu mungkin 2 tahun lalu ya, kita masih di Jakarta ngobrol sama Mas Bro. Jadi buat bentuk band kan biasanya selalu ingin melahirkan karya. Nah, tapi waktu itu Mas Bro bilang 2 tahun lalu, Mas Bro bilang nanti akan ada yang menuliskan lagu untuk lagu-lagu hamburger. Dan hari ini ketemu. Sebuah jawaban. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, Mbah. Dan itu akan jadi apa? Anthem. Ya. Anthemnya komunika musik. Kan biasa Mbak anak muda ya, kapan band kita bikin karya ya kan, bikin lagu sendiri, band lain udah bikin lagu sendiri. Enggak, tapi sebenarnya aku tidak mau berbicara seperti ini karena biasanya iblis suka usil. Aku tidak masalah dengan sesama karena manusia itu tidak ada yang jahat, tapi karena terpengaruh iblis jadi jahat. Nah, permisi dulu iblis, dimanapun dirimu berada, aku akan menyampaikan sesuatu. Aku bikin band itu benang merahnya untuk berdakwah. Nah, makanya ada lagu itu opening hamburger dari tiap hamburger tampil. Salaman kita. makasih Pak. Yang penting Mbak tulis liriknya. Nah, kalau lengkap sembari makan lotek besok, sembari kita ngobrol. Nah, kalau misalkan ada bisnisnya di balik situ, nanti kita bicarakan sama dia. Dian. Nah, di komunika musik itu memang mencari apa ya opening. Ya.
Komunika Musik. Karena sejauh ini kita Si masih pakai lagu-lagu cover. Ya. Lagu-lagu masih God pakai- Bless, lagu-lagu slang. Masih pakai lagu. Nah, itu karya syair orang. itu keren tuh. Ada selawatnya pula. Iya. Asik. Terjawab pertanyaan Mbak. Hehehe. Terima kasih. Sampai-sampai. Menjadi jembatan aku dengan Ferry Koboy dengan Siap. Fergie. Ya. Iya, akan kubuat serius. Sesuai Mas Diksi tadi siang cerita. Jadi dulu Mas Diksi itu pernah ngeband. Iya, Ben, ya. Ya, pernah punya band zaman SMA apa SMP Om? Lulus SMA. Lulus SMA punya band. Tahu nggak nama bandnya? Nama bandnya Ambulan. Berarti itu Sesuai. Jadi ada semua jawaban ini rata-rata bintang tamunya Mas Diksi. Ya. Dari kenalan Mas Diksi. pokoknya teman Mas tugasnya Diksi. Mbak tulis lagi liriknya. Aku dan bandku akan buatkan musiknya. Nanti setelah selesai akan kami perdengarkan dengan Mbak. Dan itu kupastikan 100% akan dimainkan dari tiap komunika musik tampil. Dan aku selalu akan sebut siapa yang nyiptakan lagu ini. Itu penting itu. Medianya ketemu. Alhamdulillah. Cocok lu bikin band Ambulan. Nganterin kan. Aku bilang sama anak-anak hamburger tuh, yang penting hamburger dikenal dulu. Bukan berarti kita tidak bisa bikin lagu, tapi nanti kelak kita akan ketemu dengan orang yang bikinin lagu. Dan 2 tahun yang lalu aku ngomong. Dan itu pas dengan komunika musik. Nanti habis syuting ini aku kasih tahu bandku. Nanti ada bisnisnya. Itu. Bicara sama dia. Ya kita kerjasama. Diseliti iklan. Ya haruslah. Menghasilkan maksudnya Mbah, bukan semata-mata lirik Mbah kita pakai. Nah, ya itu. Ada royaltinya dong, nggak bisa. Mantap. Cipta lagu. Bagusnya Kalau aku dapat royalti, ini tentu tetanggaku juga keluberan juga. Oh. Tangganya di sini. tetangganya sudah jadi tim sini. Oh, tetangga yang yang itu. Tapi kayaknya kalau aku yang nyanyiin lagu itu laku, Bah. Aku dengan Birgi yang bawain. Kalau aku dengan Birgi yang bawain lagu itu, apa tadi judulnya? Sinar Merdeka yang satu. Ya. Tadi yang Kemudian pertama Sinar Merdeka. yang kedua itu Sholawat Cinta NKRI. Kita gabungin aja jadi satu. Oke. Kemudian kalau yang ketiga itu kan mengenang para pejuang aja. Mengenang para pejuang sebagai tanda penghormatan kita. Ya itu pokok kita bikin, Bah. Pasti itu. Ya udah gitu, nggak usah ngobrol lagi. Udah ada jawabannya. Sebuah jawaban untuk semuanya Iya. hari ini. Tepuk tangan dong. Barangkali bertahun-tahun ya saya merasa tidak punya media dan aku kepingin pergi di Malioboro menjadi media ngamen. Tapi ternyata sekarang ketemu dengan Bang Ferry Koboy, Mbak Birgi, media itu ketemu. Di semua jawaban. Mungkin itu aja ya yang bahasan. Aku akan bikin kesimpulan gitu. Ingatlah akan asalmu. Ingat dari mana kau berasal. Agar kau tidak melupakan sejarah. Karena negara akan tetap besar, kuat, sesuai yang seharusnya, adil beradab. Kalau semua rakyatnya tidak melupakan sejarah, kalau tidak melupakan pahlawannya.
tidak menghargai, tidak menghormati, semena-mena, semaunya. Ketika kau hidup bernegara, sama saja kau tidak menghargai Tuhan. Allah pernah berkata bahwa yang namanya manusia itu khalifaku di muka bumi ini. Kalau bahasa Indonesianya wakilku di muka bumi ini. Jadilah khalifah Tuhan yang rahmatan lil alamin. Asalmu dari mana, mau kemana, dan untuk siapa. Pada akhirnya satu kata buat tiap manusia ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari awal kembali ke awal, dan siapapun yang ada di muka bumi ini nanti diminta pertanggungjawaban oleh yang maha menciptakan. Makanya jadilah rahmat, jadilah manfaat buat semua. Biar kita diridhoi, diizinkan, dilindungi, dan dituntun oleh yang maha menciptakan. Sukses buat Mbah Marjo. Mohon maaf atas seluruh penjelasan. Aku pribadi respect yang setinggi-tingginya. Terima kasih banyak Mbah Marjo. Akhirnya Komunika Musik mendapatkan lagu yang akan kita mainkan tiap Rabu di Komunika Musik, dan aku akan sebut penciptanya. Kita ketemu. Kenapa mesti Komunika Musik? Air itu akan ketemu air. Benar itu akan ketemu benar. Sekali lagi sukses buat Mbah Marjo. Sehat selalu. Amin. Dimanapun berada dilindungi Tuhan. Amin. Diberi kesehatan. Diberi rezeki. Amin. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itulah kata Allah. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, Mbah. Boleh aku komentar? Ya. Ini malam Jumat, ketemu Bang Ferry, melebihi pengajian, aku datang ke masjid. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Mbah Marjo. Teman-teman semua, sahabat Ferry Kobo yang nonton sebuah jawaban, malam ini kita mendengar banyak sekali penjelasan tentang cinta tanah air. Ini salah satu yang benar-benar. Ini Mbah Marjo adalah salah satu yang benar-benar cinta tanah air. Indonesia kaya akan alamnya, ingin direbut akhirnya sama negara lain. Kaya akan budayanya, ingin direbut oleh negara lain. Tapi apa Mas Bro, satu hal yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun dan negara manapun dari Indonesia? Keterikatan satu sama lain. Selagi kamu semua masih berdarah Indonesia, jangan hanya di KTP saja ya. Rasakan benar-benar kalau cinta tanah air. So, teman-teman semua terima kasih yang sudah nonton sebuah jawaban. Semoga setiap bintang tamu bisa menginspirasi teman-teman semua, menyemangati, dan aku Birgi Putri, juga Ferry Koboy. Dan kita semua di sini, kita undur pamit. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Salaman lagi.